Rekod kah? Bentar. Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 menjelaskan tentang iman kepada hari akhir. Nah, pengertian iman kepada hari akhir akan dijelaskan kepada saudara Rifki Ginanta Saputra. Pengertian iman kepada hari akhir atau kiamat secara bahasa atau etimologi ialah percaya akan adanya hari akhir. Sedangkan secara istilah, pengertian iman kepada hari akhir ialah percaya dan meyakini akan adanya kehidupan yang kekal, akhirat dan abadi setelah kehidupan di dunia. Pemahaman hari akhir. Hari akhir berarti hari yang paling akhir dalam hidup dan kehidupan makhluk di dunia ini, yang dikenal dengan hari kiamat. Hari akhir berarti hari kebangkitan atau hari akhirat, yaitu terjadinya kehidupan alam akhirat dengan rangkaian peristiwa di dalamnya. Kemudian jenis kiamat. Kiamat sugro. Kiamat sugro merupakan kiamat kecil yang merupakan rusaknya kehidupan makhluk hidup ataupun lingkungan. Contohnya seperti kematian manusia dan bencana. Tanda kiamat kecil ilmu agama seakan tidak penting, banyak terjadi bencana alam. Tanda-tandanya seperti hamba sahaya wanita melahirkan tuannya, pengembala kambing hidup mewah di gedung yang megah, lengkapnya ilmu pengetahuan dan luasnya kebodohan, banyaknya perjudian, minuman keras, dan perzinaan, sulitnya mendapatkan orang yang menerima sedekah, waktu berjalan amat pendek. Kemudian kiamat kubro. Kiamat kubro merupakan kiamat besar yang merupakan hancurnya seluruh alam semesta dengan segala isinya. Intinya seluruh kehidupan di dunia sudah tidak ada lagi. Dan berlanjut ke kehidupan selanjutnya, yaitu di alam akhirat. Tanda kiamat besar yaitu matahari terbit dari barat, rusaknya Ka'bah, munculnya dabah atau binatang raksasa, munculnya dajjal, munculnya Ma'juj atau kaum yang suka membuat kerusakan di muka bumi. Kemudian dalil yang akan disampaikan oleh saudara Hepri dipersilakan. Baik. Dan ada dalil tersebut tentang hari iman akhir, yaitu Quran surat Az-Zumar ayat 68 yang bunyinya wa nufika fis suri fasaika man fafis samawati wa min fil ardi ila man sya Allah summa nufika fihi ukhara fa iza hum qiyamu yanzurun. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiupi sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah. Quran surat Az-Zumar ayat 68. Dan dalil yang kedua yaitu Quran surat Al-Anbiya ayat 104 yang bunyinya yauma natwis samaa'a qatayis sijili lil kutub kama bada'na awwala khalaqin nu'idu wa dan alaina inna kunna fa'ilin. Artinya, ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitu kami akan mengulangnya lagi, suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguh kami akan melaksanakannya. Dan peristiwa setelah hari akhir akan dijelaskan kepada saudara Safa Aditya Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang peristiwa setelah hari akhir. Yang pertama adalah Yaumul Barzah. Yaumul Barzah adalah alam kubur. Setelah mereka yang mati, mereka akan dibangkitkan masuk ke alam kubur. Alam yang menjadi batas atau perantara alam dunia dan alam akhirat. Di alam inilah manusia menunggu hari kebangkitan. Selama kebangkitan hari
hari kebangkitan semua harta dunia, orang tua, atau yang selama ini kita sayangi tidak akan ikut menemani. Hanya amal solehlah dan ketaatan kepada Allah yang akan menemani kita. Yang B, Yaumul Ba'as. Yaumul Ba'as yang artinya hari kebangkitan. Setelah alam semesta mengalami kehancuran, malaikat Israfil akan meniup sangkakalanya untuk kedua kalinya. Kemudian seluruh manusia akan bangkit dari kuburnya tanpa seorang pun yang tertinggal. Manusia dihidupkan kembali dari kematian seperti sedia kala. Meskipun mereka wafat dalam keadaan terpotong-potong tubuhnya dan hancur, namun mereka akan dihidupkan kembali dalam keadaan utuh. Selanjutnya, C. Yaumul Hasr. Setelah manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar tanpa seorang pun yang ditanggapi. Alam mahsyar merupakan suatu tempat yang luas 7 kali langit dari bumi, sehingga seluruh manusia pasti akan tertampung di alam mahsyar. Di alam mahsyar, semua manusia menantikan untuk diperhitungkan amalnya satu persatu. Keadaan manusia dalam penantian tersebut sangat melelahkan. Matahari seolah-olah di atas ubun-ubun sehingga mereka mengalami kepanasan dan tidak dapat perlindungan. Kecuali bagi orang-orang yang beriman beramal soleh, mereka akan mendapatkan syafaat dan pertolongan Allah, sehingga mereka tenang dan tidak panas. Yang D, Yaumul Hisab. Setelah manusia dikumpulkan di alam mahsyar, manusia bijaksana dan diperhitungkan setiap amalnya perbuatannya. Berapapun kecilnya dan sederhana alam yang mereka lakukan akan diperhitungkan secara teliti tanpa satupun yang dilewatkan. Pada saat itu, mulut manusia akan dikunci dan ditutup rapat, hanya anggota tubuhnya yang berbicara. Hanya amal perbuatanlah manusia yang pertama kali akan dihisab. Sholat, apabila manusia selama hidupnya tidak pernah sholat, mereka akan ditempatkan di dalam neraka syakar. Bagi mereka yang melalaikan sholat, ditempatkan di neraka wail. Pada hari perhitungan tersebut, semua amal manusia akan diperhitungkan secara adil, meskipun amalnya sebesar butiran debu. Selanjutnya, Yaumul Mizan. Setelah manusia diperhitungkan amalnya, amal perbuatannya, kemudian amal mereka ditimbang dengan seadil-adilnya tanpa seorang pun yang dirugikan. Tidak ada seorang pun yang ditambah atau dikurangi timbangannya. Tidak ada kolusi dan nepotisme seperti yang sering terjadi di pengadilan dunia. Semua dilakukan dengan jujur dan adil. Mizan merupakan timbangan amal yang dapat mengukur dan menimbang setiap amal perbuatan manusia, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang berat maupun yang ringan. Bahkan niat manusia pun dapat ditimbangnya. Yang F, Yaumul Jaza. Setelah ditimbang, amal perbuatannya manusia diberi balasan yang setimpal sesuai dengan perbuatannya. Kemudian mereka menitih jembatan yang merupakan jembatan menuju surga yang terbentang di atas neraka jahanam. Bagi yang beriman dan banyak melakukan amal saleh, ia akan dengan mudah melewatinya untuk menuju ke surga. Adapun bagi orang kafir dan melakukan kesalahan, ia akan terpleset jatuh ke dalamnya. Selanjutnya golongan manusia. Yang pertama, orang yang masuk neraka bagi orang-orang mendustakan ayat-ayat Allah, dia akan dimasukkan ke dalam neraka selama bertahun-tahun. Yang kedua, orang yang masuk surga selamanya. Bagi orang-orang yang melakukan amal saleh, mereka akan masuk ke dalam surga untuk selama-lamanya. Yang ketiga, orang yang masuk neraka kemudian masuk surga. Bagi orang-orang yang beriman tetapi banyak melakukan perbuatan dosa sehingga timbangan amalnya salah satunya lebih berat, akan ditempatkan di dalam neraka Hawayah untuk sementara sampai habis dosa-dosanya. Kemudian mereka akan
mendapatkan banyak hanya dimasukkan ke dalam surga. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari Nova. Ya, sekarang saya menjelaskan tentang tingkatan. Yang pertama adalah tingkatan surga. Tingkatan surga yaitu seperti Jannul Firdaus, Jannatul Naim, Jannatul Mawa, Jannatul Ad, Jannatul Khulud, Jannatul Darussalam, Jannatul Darul Maqamah. Yang kedua adalah tingkatan neraka. Tingkatan neraka yaitu neraka jahanam, neraka laja, neraka sakar, neraka syair, neraka hutamah, neraka wali, dan neraka hanawiyah. Fungsi beriman kepada hari akhir. 1. Menjadikan seseorang lebih meyakini adanya kehidupan berikutnya atau kebangkitan. Yang kedua, meyakini bagian-bagian peristiwa hari akhir seperti adanya hisab atau perhitungan, mizan atau timbangan amal, surga dan neraka sebagai konsekuensi sebagai manusia untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Yang ketiga, memberi dorongan untuk bersikap disiplin, taat, dan patuh menjalankan perintah Allah. Yang keempat, mendorong untuk berbuat baik atau beramal saleh. Selanjutnya, contoh perilaku dan penerapan hikmah beriman kepada hari akhir. Yang pertama, orang yang beriman kepada hari akhir akan menunjukkan perilaku dalam kehidupan sehari-hari yang selalu baik dan senantiasa memberikan informasi kepada orang lain. Yang kedua, orang yang beriman kepada hari akhir senantiasa rajin jalan untuk mempersiapkan bekal kehidupan di akhirat. Yang ketiga, ia akan senantiasa berhati-hati dalam sikap dan tindakannya karena ia yakin bahwa setiap perbuatannya akan mendapat balasan yang setimpal. Yang keempat, ia akan selalu berusaha menghindarkan berbagai perbuatan dan kesalahan. Sekian dari presentasi saya. Lanjutkan ditutup oleh Happy. Baik. Terima kasih. Dan ada kata-kata dari kelompok kami. Rajinlah belajar dengan usaha sendiri agar di kemudian hari kamu tidak menyesalinya. Dan sesungguhnya menjelang datangnya hari kiamat akan ada beberapa hari di mana kebodohan turun dan ilmu dihilangkan. Baik, cuman itu yang kelompok kami bisa jelaskan tentang iman kepada hari akhir. Apabila kebanyakan kekurangan dan kesalahan kata dalam menjelaskan tentang iman kepada hari akhir, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu Guru. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.